Kita akan panggilkan satu pasangan ini, kita mau tanya sudah berapa banyak piring yang hancur di rumahnya karena berantem. Mereka sudah menikah 1 dekade Januari ini, mereka punya 3 orang anak dan mereka juga melayani sebagai head formation di Domus Cordis. Kita panggilkan, kita sambut pasangan yang berbahagia, semoga Anas dan Kusno. Silakan. Kok nggak gandengan? Biasa jalan aja pelukan. Oke, kita akan ngobrol sama mereka. Boleh dong diceritain, kan Januari ini ya, Januari ini 1 dekade pernikahannya. Gimana dari awal ketemu, singkat aja, gimana dari awal ketemu sampai sekarang, sampai menuju ke pernikahannya. Silakan, siapa aja? Gak perlu kenalin diri lagi kan ya? Gue sama Anas kenal itu di SMA. Terus kita mulai deket kelas 2 ya. Kelas 2, kemudian kelas 3 SMA itu ya gue nembak dia. Itu tahun, ada foto gue. Gimana nembaknya kalau belakang-belakangan gitu? Itu tahun 90-an, 95. Itu kita 95 kita jadian, kemudian kuliah kita pisah, tapi masih tetap jalanin. Lalu ya kita kenal di situ sih awalnya, habis itu di SMA, kemudian kuliah pisah, terus sampai kita mutusin merit. Itu berjalan kurang lebih 10 tahun pacaran ya. 10 tahun pacaran. 10 tahun pacaran, 10 tahun menikah Januari ini. Luar biasa. Luar biasa panjang perjalanannya. Yang mau saya tanyakan, sampai keputusan menikah itu, apa ekspektasi Kusno ke Anas? Dan apa ekspektasi Anas ke Kusno pada waktu itu? Pada waktu mau say I do di altar, abis ini abis kawin gue berharap Kusno apa dan Kusno berharap Anas apa? Ya tentunya gue berharap sih ya seperti orang kebanyakan gitu ya. Married, terus happy, punya keluarga, punya anak, terus nggak ada apa namanya ya keributan, cuman nggak ada keributan yang macem-macem gitu. Ya berharap semuanya, ya gue berharap dia bisa jadi tentunya kejadian-kejadian waktu di pacaran, berharap di waktu nikah ini orang berubah gitu. Berubah menurut harapan gue gitu. Itu sih yang gue harapin. Tapi ya kenyataannya sih enggak. Anas sendiri ke Kusno waktu itu? Jadi gini, dari pacaran gitu ya, pacaran kita kan lumayan panjang gitu kan. Dari SMA kelas 3 yaudah ya pacaran gitu kan. Terus gitu ya pasti beda lah orangnya gitu kan. Kalau dulu kan gue cerewet gitu, pokoknya kelihatan banget gitu. Yang ribut tuh cewek biasanya gitu kan. Kalau dia kan adem-adem aja gitu kan. Kayak pacaran ya, paling sering nih dulu nih berantem nih kalau pacaran. Gini, gue tuh orangnya kalau ada apa-apa gue ngomong. Gak suka apa gue ngomong, sedih gue ngomong, seneng juga gue ngomong gitu kan ya kan. Pokoknya ribut gitu ya, orangnya ribut gitu kan. Kalau dia kan orangnya kalem, diem aja. Nah kalau pacaran dijemput terus mau pergi kemana gitu kan. Makan apa? Tahu, serah gitu kan. Kalau dia gitu kan, tahu terserah. Oh ya udah gitu kan, ya udah jalan. Sepanjang jalan nyalain tape gitu kan. Dia diem, gue jadi merasa bersalah. Kenapa ya ini orang diem ya? Gue salah apa ya gitu kan. Sering banget berantem tuh pacaran gara-gara gitu tuh. Jadi yang orang gue rame di mobil tiba-tiba diem. Dan gue didiemin, gue jadi salah tingkah gitu loh. Ini orang kenapa ya diemin gue ya, baju gue salah ya. Ini apa ya, apa yang salah ya, tadi gue salah apa ya gitu. Karena kehidupan gue di rumah juga sama bokap nyokap gue tuh kalau di mobil tuh gak pernah diem. Pasti ada aja yang ngomongin, pokoknya bawel deh gitu ya, bawel gitu semua. Pas pacaran sama dia diem. Terus gue nanya, Yang, kenapa Yang? Kenapa? Gak apa-apa.
gue penasaran lagi kalau nggak apa-apa nih pasti ada yang salah gitu. Menurut gue tuh ada yang salah kalau orang diem. Kenapa yang semakin ditanya kenapa yang dia bete tau gak lo. Dia bete, orang gak kenapa-napa. Kalau diem tuh pasti ada masalah, gue bilang gitu. Mungkin dia mikirin bayarnya nanti restoran pakai apa kayaknya. Ke situ. Duit cukup gak nih? Nah itu. Kan soalnya makan terserah, pilihnya yang mahal kan pasti kalau udah terserah. Itu tuh. Jadi waktu mau merit gitu ya, waktu mau merit juga gue bilang, entah kalau udah merit gak mungkin lah diem, pasti dia juga ikut bawel, pasti gak mungkin, pasti berubah lah gitu kan. Nah a few months before merit gitu ya, beberapa bulan sebelum merit, saat gedung udah DP, terus undangan udah mau jadi nih tinggal draft, gue tuh ada masalah keluarga gitu, bokap nyokap ada masalah keluarga. Dia juga tahu gitu loh, dia juga tahu karena gue cerita sama dia ini bokap gini, nyokap begini atau apa segala macam. Tuh gue tuh rasanya udah pengen, aduh kalau kawin kayak begitu mau kawin apa enggak ya gitu loh. Maksudnya kawin apa enggak gitu ya, kalau kawin kok kayak gitu. Karena kan yang gue lihat seumur hidup gue itu kan adalah rumah tangga bokap nyokap gue kan gak pernah tinggal di rumah orang ya kan. Jadi gue lihat kehidupan pernikahan ya begitu gitu loh, bokap nyokap begitu. Oh ya kalau gue merit gue gak mau yang kayak begitu gitu loh. Gue bilang sama dia kalau kita merit gak mau yang kayak gitu ya gitu kan, jangan yang kayak gitu kan. Jadi gue punya ekspektasi kalau merit tuh kita jangan ribut-ribut deh gitu kan. Kalau anak-anak kan pusing kalau lihat orang tua ribut gitu. Jadi gue gak mau ribut-ribut. Jadi kita kalau nanti punya rumah tangga yang hangat gitu ya, punya hangat lah gitu loh. Jadi gak ada ribut-ribut. Kalau ribut juga gak kayak begitu, yang diem-dieman atau apa gitu. Jadi gue masuk ke pernikahan dengan ekspektasi yang seperti itu gitu loh. Oke, jadi Kusno berharap Anas berubah, Anas berharap Kusno lebih cerewet. Dan itu tidak terjadi sampai sekarang. Enggak. Oh. Puji Tuhan tidak terjadi. Oke, awal-awal pernikahan kalau pacaran pasti kita ada berantemnya. Pasti semua yang pacaran pasti pernah berantem. Begitu juga di pernikahan. Mulai tahun keberapa sih mulai berantem-berantem di kawinan? Bukan di kawinan orang, di kawinan sendiri maksudnya. Berantem kecil sih ada gitu ya selama abis merit. Tapi puncaknya itu sekitar tahun 2010-2009. Ketika dimana gue mulai memutuskan untuk berhenti kerja gitu, untuk memulai usaha sendiri. Dan sebenarnya sih karena gini, gue ngeliat wah orang kalau ngeliat usaha bikin usaha sendiri tuh kayaknya lebih oke gitu, lebih istilahnya income lebih besar atau punya waktu yang fleksibel gitu. Tapi begitu gue mutusin untuk ngejalanin, apalagi waktu itu kan sampai saat ini juga Anas juga masih tetap kerja gitu. Memang pacaran terus udah itu merit, selama itu dia masih kerja gitu sampai sekarang. Dan gue berpikir mungkin Anas bisa bantu gitu untuk masalah finansial meskipun gue belum stabil benar gitu. Tapi kenyataannya ketika itu dijalanin nggak sesuai dengan harapan gitu, nggak semulus-mulus dengan sesuai dengan harapan gue gitu. Jadi begitu puncaknya itu tahun 2010-2011 ketika anak yang si Selin mau lahiran. Anak kedua berarti kedua, ya? Itu masalah finansial gitu. Dan itu benar-benar udah kalau misalnya udah ribut berasa gue malas pulang ke rumah gitu aja. Dan kayaknya malas banget gitu. Ketemu Anas, pokoknya malas banget lah. Sampai bete gue gak bisa, masih kesel banget gitu. Padahal mungkin tuh juga gue sendiri kali yang gue juga sendiri bingung gitu, mesti ngapain, mesti begini, mesti ngapain, bingung gitu. Padahal waktu itu, waktu memutuskan untuk keluar dari pekerjaan dan mulai usaha sendiri, keputusan berdua saat itu? Iya gue ngomongin ke Anas, kayak gue kalau di kerjaannya juga kayaknya nggak, ya karir juga segala macam. Gue sih nggak penting karir, yang penting income lebih gede daripada karir itu tujuan gue gitu. Jadi ya udah gue ngomongin sama Anas gimana dan dia setuju gitu kan. Ya udah akhirnya gue putusin terus mulai usaha yang meskipun itu juga punya orang tua tapi kan tetap kita mulai dari awal gitu loh. Gitu.
Apa yang memutuskan Anas setuju waktu itu? Waktu Kusno bilang, oke dah aku keluar dari kerjaan. Padahal kita tahu kalau keluar dari pekerjaan maka income kita mungkin kemungkinan besar akan gak stabil gitu. Kalau terima gaji kan pasti stabil-stabil aja dan kita berasa aman gitu di keluarga kita. Tapi apa yang membuat Anas akhirnya oke deh Pak, oke deh boleh nih keluar dari kerjaan kita coba yang baru. Waktu itu kita ngobrolin gitu loh, prioritas sih. Maksudnya kita prioritasnya apa sih yang mau dijalanin gitu loh nih. Di keluarga ini prioritasnya apa gitu kan. Waktu itu terus terang waktu di kerjaan yang lama dia tuh waktunya tersita banget. Kan kantor gitu ya, mesti masuk jam 7.30 atau berapa gitu, pulangnya nggak tentu gitu kan. Di agreement sih kalau di karyawan kan jam 5, jam 4.30 udah pulang gitu kan. Ini Nggak tentu jamnya apa nggak tentu pulang nggak pulang? Nggak tentu nih? pulangnya, maksudnya jamnya. Masih pulang berarti ya? Pulang. Pasti pulang. Itu nggak sempat jadi Bang Toyib sih. Oh iya. Kalau Bang Toyib nggak pulang ya? Udah lebaran lo nggak pulang. Nah kalau dia jadi waktunya gitu loh, waktu itu waktunya udah di kerjaan kesita waktu setengah harian gitu ya, maksudnya 12 jam lah, minimal 12 jam di kantor gitu kan. Terus di rumah punya anak gimana gitu ngurus-ngurusin. Terus waktu itu kan kita memang sudah ada di komunitas juga. Saya pikir ya udahlah coba kita keluar dari kerjaan dulu, dia keluar dari kerjaan, nanti kita handle sama-sama gimana caranya. Yang penting anak keurus, rumah keurus, komunitas keurus gitu. Waktu itu pikirnya begitu gitu loh. Ada masalah keuangan, kemudian juga mungkin ada masalah-masalah yang terendap berbulan-bulan dan bertahun-tahun gak keluar. Kemudian masalah keuangan yang cukup besar menjadi pemicu, menjadi akar berantemnya kalian. Berapa lama kalian bisa solve masalah ini sampai akhirnya dua-duanya berdamai dengan masalah keuangan ini? Jadi sebenarnya masalah itu datang dan menjadi besar itu kan numpuk sebenarnya. Kalau kita lihat nih, kalau kita ngobrol-ngobrolin ke belakang waktu itu, ini kayaknya sebenarnya numpuk. Jadi itu gini, saya kan yang tadi karena berbeda nih ya, kalau dia kan orangnya pragmatis banget gitu kan. Jadi pokoknya ya jalan lah gitu lah, ngeflow aja gitu kan, pragmatis kan gitu. Kalau saya kan nggak bisa, kalau saya kan koleris gitu kan, orangnya rada-rada mesti gimana, ada ininya, ada segala macam. Nah karena dia pragmatis dan koleris, saya pikir ya udahlah ya, itu kan bisa klop dong sebenarnya. Yang penting rumah tangga jalan, pokoknya mau gue yang ngerjain kek, mau gue yang handle kek, mau lu diem aja, yang penting rumah tangga jalan gitu. Ya kan, yang penting pokoknya rumah tangga jalan gitu. Saya mikir begitu gitu kan, peduli amat gitu kan. Pokoknya yang penting rumah tangga gue jalan. Mau siapa yang kerja kek, mau siapa yang take charge kek, bodo amat gitu kan. Dulu saya mikir begitu gitu loh, dulu saya mikir begitu. Jadi pas segala macam yang kalau bisa, mungkin kalau dulu teman-teman yang kenal kita dari awal, kalau misalnya bisa waktu masih ada Jovan doang gitu ya. Itu kalau bisa saya handle, saya bisa kerjain, saya kerjain. Lu mau ngomong sama siapa? Kalau gue bisa hadepin, gue yang hadepin gitu loh. Dulu saya begitu gitu loh, Sampai suatu saat kita di komunitas ada bahan gitu loh tentang real man, real woman gitu kan. Ya kan, captivating woman gitu kan. Wah itu bahan tuh mengusik gitu loh. Maksudnya pas kita jadi waktu begitu dapat bahan itu kita lihat-lihatan. Berarti selama ini kita salah. Jadi maksudnya kok begitu gitu ya, maksudnya sepengetahuan saya merit dulu juga waktu mama saya gitu kan, waktu papa saya nggak bisa kerjain, mama saya kok yang handle gitu kan. Waktu ini mama saya yang handle gitu kan. Nah saya pun menjalankan seperti itu gitu. Ternyata waktu di komunitas dikasih tahu bahan itu dibilang salah. Yang handle, yang take charge, bikin keputusan lakinya gitu kan. Di situ bahannya kayak gitu, terus kita lihat-lihatan. Selama ini kita salah kok gitu loh. Kita cari dokter bedah yuk untuk ganti kelamin gitu putusannya. Udah 5 tahunan jalan merit itu kan ya kan. Itu ada 4-5 tahun jalan merit gitu. Oh ternyata salah, cowok mesti yang take charge gitu kan. Cowok mesti yang gitu kan. Nah ya udah gitu kan. Nah ada kayak gitu. Jadinya mulai dari saat itu tuh mulai hati nurani, segala tindakan jadi salah tingkah gitu ya. Jadi terusik gitu ya, menuju sesuatu yang benar tuh mestinya begitu, cowok tuh mesti lebih take charge. Nah dari situ kan mulai tuh numpuk, oh berarti sebenarnya bukan begini, numpuk lagi, sebenarnya bukan gini, harusnya lu yang begini, harusnya itu numpuk. Nah, akhirnya jeng ada masalah keuangan itu. Masalah keuangan itu sebenarnya adalah hasil dari itu tindakan saya gitu. Saya yang merasa saya bisa, lu gak usah bikin putusan deh, biarin gue aja deh yang mutusin. Akhirnya saya yang memutuskan dan akhirnya kita berdua terbawa ke masalah keuangan itu gitu loh. Nah habis kayak gitu baru tolongin, gue udah bisa lagi. Gue tuh sempat kesel gitu ya.
kesel, ya maksud kesel gitu ya. Ini siapa yang berbuat, kenapa gue harus bertanggung jawab gitu kan. Jadi bukan selama ini bukan Papa Uno yang berbuat. Jadi tapi begitu tentang materi yang kita bahas waktu di pertemuan sel gitu, ada bukunya segala macam, itu bener-bener membangunkan gue dari mimpi gitu. Ternyata tuh cowok tuh mesti begini, apapun masalahnya ya, cowok tuh mesti begini, mesti take charge, mesti ambil tanggung jawab. Even kalau lu mulai ngerasa gak berbuat, tapi lu bertanggung jawab terhadap keluarga lu gitu. Lu tuh mesti, yang penting tuh lu mesti nyelamatin istri lu gitu. Apapun kejelekan yang dia lakukan gitu. Itu membuat gue tuh sampai bener-bener entah mikirin keuangan, terus mikirin gimana nyelamatin bini gue, terus belum lagi masalah ini gue dapat income dari mana ya buat nutupin ini semua. Gue tuh sempat struggle-nya udah bener-bener struggle gitu loh. Sampai gue nggak tahu mesti bagaimana gitu. Pokoknya itu udah sampai cukup membuat gue menjadi desperado. Wah, mulai bener-bener gue ngerasa kayaknya gue nggak bisa handle ini gitu. Tapi gue nggak nyangka sih dengan berjalannya waktu, terus usaha juga berjalan gitu ya. Gue sih maksudnya bisa ngelewatin ini semua sih. Ada kecil-kecil juga, misalnya ada kalau usaha gue tiba-tiba ada customer gue nggak tahu dari mana, atau telepon, atau order atau segala macam, sehingga mulai kapan gitu ya gue mutusin, udah pokoknya ini gue yang handle semuanya. Begitu gue ngomong ini gue yang handle semua, tapi gimana cara handle-nya gue nggak tahu gitu. Pokoknya gue ngomong dulu, udah ini gue yang handle. Terus cara handle-nya bagaimana, gue juga nggak tahu gitu. Ya udah gue jalanin aja gitu. Akhirnya kita bisa lepasin satu-satu. Artinya bisa beresin yang satu, beres yang ini, tutup yang ini, tutup yang itu kita bisa maksudnya bisa beresin lah semuanya satu persatu. Sehingga ya puji Tuhan sampai saat ini masih ada, tapi kita bisa tutupin. Oke, luar biasa. Kecuali masalah keuangan, biasa apa sih yang juga diberantemin? Anak? Sering berantem gara-gara anak? Kita pernah sih berantem gara-gara anak. Berantem yang mana nih Papa Uno? Ini anak yang berapa ya? Anak Anak yang mana? Anak yang mana? Anak yang di rumah apa yang di luar rumah nih? Yang di dalam rumah aja yang dibahas. Yang di dalam rumah. Apa sih yang paling bikin pemicu berantem tapi masalahnya bukan uang, masalahnya bukan masalah kerjaan, bukan masalah pribadi kalian sendiri, tapi pemicunya juga anak gitu. Ada nggak masalah-masalah itu? Kalau anak sih ada ya. Misalnya kayak beda ini sih, beda pandangan doang gitu. Kadang-kadang kalau misalnya anak siapa sih, Giovanna pasti suka ya bikin kesel gitu ya. Kadang-kadang suka kita hukum, tapi begitu dihukum sama Anas, gue datang jadi pembelanya gitu loh. Jadi salah satu gitu. Jadi sebenarnya tuh setelah gue baca buku apa ngobrol sama Anas, sebenarnya tuh nggak boleh gitu ngadepin anak seperti itu. Jadi kita berdua mesti ada kesepakatan kalau anaknya salah, ya salah gitu. Nggak boleh siapapun, nggak boleh ada yang belain. Meskipun itu omanya, meskipun itu ada pembokat yang tiba-tiba datang, oh nggak apa-apa itu nggak boleh gitu. Jadi gue dulu begitu. Jadi kalau misalnya Anas lagi marahin anak yang satu, tiba-tiba gue datang nyelamatin sebagai superhero. Yaudah nggak apa-apa. Pakai baju apa Papa Uno? Superman dong. Gue begitu juga kalau gue lagi ngomelin si Anas datang gitu. Itu sebenarnya itu sebenarnya nggak boleh gitu. Tapi akhirnya kita punya kesepakatan kalau misalnya anak dihukum ya kita mesti berdua mesti kerjasama. Setuju. Ada yang mau ditambahkan? Kalau berantem masalah anak tuh ya, kalau kita berdua lihat-lihat, kalau misalnya itu kan yang prinsip kita kadang-kadang tuh belajar dari satu masalah, nanti besokannya oh ini sebenarnya nggak boleh kayak gini, itu jadi prinsip kita.
Nah banyak hal yang juga kita ribut nih gara-gara begini, jadi gara-gara reaksi. Jadi kan namanya juga anak ya, dia kan dia kan bukan robot gitu kan, dia kan manusia yang belajar banyak atau apa dan bereaksi juga banyak. Jadi kadang-kadang tuh kita tuh sebagai orang tua tuh suka kaget gitu ngelihat reaksi anak dan kita kaget melihat reaksi kita. Nah, Kaget-kagetan. Kaget-kagetan. Jadi dia bereaksi gimana, terus juga kita reaksinya juga nggak bagus. Nah, abis itu tuh berantem biasanya. Kenapa lu tadi begitu gitu kan? Kalau misalnya itu kan, misalnya anaknya misalnya cuma, mama cuma ini apa-apa gitu kan. Nah, selama gua masih PMS ya begitulah gitu kan ya kan. Nah, Sama satu lagi, selain PMS kalau makan cabai jangan ke tanas. Karena sensitif dia. Ada 2 hal nih kita belajar hari ini ya, PMS sama cabe. Ya kayak gitu misalnya keadaan gue ya, misalnya keadaan gue tuh misalnya lagi ke PMS atau kepedesan ya, terus tiba-tiba datang. Jelek banget ya alasannya. Bener, ini beneran. Kalau udah kepedesan gitu ya, terus datang misalnya si Selin atau si Jovan lagi ngapa-ngapain itu, terus gue bisa marah gitu ya, misalnya bisa marah gitu ya. Nah kemarahan gue itu akhirnya berantem ini sama dia gitu kan. Lu ngapain sih gitu doang, anak cuma nanya gitu doang. Ya gue kepedesan gitu loh, gue kepedesan ini gitu kan maksudnya. Dan gue juga jadi marah, kenapa lu gak ngerti sih orang gue kepedesan, gue pengen marah, kenapa lu gak ngerti malah marahin gue juga. Kadang-kadang itu yang bisa berantem gitu loh kadang-kadang. Nah kayak gitu-gitu tuh kalau anak tuh yang kayak gitu. Jadi sebenarnya reaksinya gitu loh, reaksi kita yang dia gak terima gitu loh. Pasangan tuh gak terima, kadang vice versa ya. Gue juga kadang-kadang reaksinya dia gue gak tahu dia lagi kenapa atau apa gitu kan. Tiba-tiba dia kenapa gitu, reaksinya aneh, menurut gue aneh gitu kan. Jadi kita berantem gara-gara reaksi. Baru tahu kalau cabe bisa membawa bencana. Baru kali ini. Oke lah, gak apa-apa. Semoga cuma di keluarganya Kusno dan Anas saja. Selain uang, selain anak, apalagi sih akhir-akhir ini yang sering diberantemin. Kayaknya kan kalau uang udah masalah 5 tahun lalu, terus mereka bisa solve dengan cukup baik. Kemudian masalah anak, ya pastilah selama anaknya masih ada dan terus besar, berantem-berantemnya akan masih ada gitu. Mereka juga akan bisa solve dengan baik. Ada lagi masalah lain yang sekarang sering diberantemin dengan kesibukan sekarang? Ini kali ya, anak ketemu gede ya. Maksudnya? Yang berapa? 17 tahun apa 18 di atas tahun? 17 tahun ke atas itu, 18 tahun. Yang mana nih? 20 20 and beyond. Kita ribut kadang-kadang ini sih, masalah komunitas sih. Wow. Ya jadi karena kan dulu kalau misalnya handle komunitas yang kecil gitu berapa tahun yang lalu kan gampang gitu. Tapi begitu makin gede begitu ada aja yang baru gitu. Jadi gara-gara yang di depan-depan ini? Tapi tetap itu kadang-kadang kita beda prinsip gitu sehingga suka jadi perdebatan ya jadinya ribut-ribut juga gitu. Pertanyaan saya, kalau komunitas dan pelayanan bisa sampai bikin ribut di atas ranjang, ya? Bukan cuman di restoran pasti ributnya kan, kalau restoran pasti kita makan. Ini pasti dibawa sampai ke ranjang, bener? Setuju? Ngangguk-ngangguk oke gitu. Kenapa, pertanyaannya, masih mau pelayanan? Kenapa masih mau ngurusin kita-kita yang bandel-bandel ini? Kenapa ya? Tadi yang dibilang si Ceni bener tuh. Karena gue kalau ngobrol tentang komunitas biasa kalau udah malam kan. Begitu mau tidur gue cerita ke Anas. Aduh tuh anak gini. Ngobrol segala macem. Jadi gak mau tidur, jadi mau tidur jadi gak bisa tidur gitu. Ngomongin itu gitu. Dan kenapa ya kita sampai saat ini mau tetap stay gitu di pelayanan. Tetap ngurusin komunitas. Karena kalian pelayanan dari pacaran kan, maksudnya dari kuliah udah ikut pelayanan dan sampai sekarang juga masih aktif untuk bekerja di ladang Tuhan, itu pasti ada alasannya kan? Coba mungkin Anas jawab dulu. Kalau terlalu susah kita pas pertanyaan yang ini. Gue sih sebenarnya ikut stay ada di pelayanan ya tetap karena dia gitu loh. Karena dia stay ya gue stay. Masa kalau dia gak stay gue gak. Karena dia ikut stay gitu loh. Karena dia ada stay terus di pelayanan dan dia bilang ya udah yuk komitmen, ya udah yuk kita bantu, ya udah gitu loh. Jadi gue tetap bantu gitu loh. Tetap ikut sama dia kemanapun dia bilang dia pergi, dia mau melayani ya udah. Kalau dia bilang stay
ya udah gue stay dan gue akan membantu gitu loh. Maksudnya membantu sebisa gue sebenar-benar posisi gue gitu loh. Kalau orang bilang posisi menentukan prestasi di pernikahan itu benar gitu loh. Menurut gue benar, posisi menentukan prestasi. Jadi maksudnya kita cewek-cewek istri gitu ya, mesti tahu posisi gitu loh. Maksudnya kalau suami lu bilang, ya udah yuk kita mau pelayanan atau apa. Sebagai istri kan penolong ya, gitu kan, penolong suami kan. Kalau suami bilang missionnya tetap ada di sini, mau berkomitmen membantu pelayanan anak muda, ya udah ikut dan cari posisi menolongnya tuh gimana gitu loh, membantunya gimana. Sepenglihatan gua waktu kita berjalan pelayanan selama ini ya, nggak pernah tuh maksudnya susah-susah banget sampai ditelantarkan Tuhan. Berkatnya banyak, iya ada gitu loh, banyak gitu loh. Seperti misalnya gini ya, gue belajar tuh, kita berdua nih belajar semakin banyak kita memberi gitu ya, kita akan menerimanya juga banyak. Begini aja simpelnya begini, yang gue lihat nih ya, kita di luar di komunitas handle masalah-masalah yang lebih besar daripada yang di keluarga mungkin ya, hal-hal kecil yang keluarga. Jadi tuh dengan memberi effort, dengan memberi macem-macem ke yang lebih besar, fokus ke yang masalah-masalah yang lebih besar, kayaknya masalah-masalah kecil tuh di rumah tuh kayaknya hilang aja gitu. Maksudnya ya udah biasa ngerjain sesuatu yang besar, ya masalah yang kecil mah di rumah mah gampang gitu loh. Seperti misalnya dia tuh, gue kagum banget gitu ya mas suami gue yang satu ini. Makasih. Dia tuh tahu banget gitu handle orang-orang gitu ya. Maksudnya handle orang-orang yang 20 beyond gitu ya. Mungkin yang lebih susah diatur gitu. Dia tahu gitu loh how to handle. Maksudnya kalau dia tahu how to handle 20 beyond, masa dia nggak bisa handle yang 20 below gitu kan ya kan. Yang anak-anak kecil dia pasti bisa handle gitu. Nah itu berkatnya gitu. Jadi menurut gue itu berkat yang besar banget dari Tuhan gitu di saat buat orang yang kita nih yang setia, yang suka nangis-nangisin masalah besar yang terjadi di luar keluarga gitu ya. Berkatnya tuh ternyata dia jadi good father gitu kan, jadi lebih suami yang lebih baik gitu karena dia handle masalah-masalah besar di luar gitu. Jadi untuk masalah-masalah kecil yang di dalam dia udah jago banget gitu. Luar biasa. Satu pertanyaan simple. Masih suka ngedate nggak abis kawin? Masih, kita lagi memang baru-baru ini sih mulai berusaha untuk atur waktu untuk berdua gitu ya. Tapi ya tetap diusahakan seminggu sekali ngedate berdua. Ya paling ya jauh-jauh lah, paling ya ke Gading doang, soalnya dari Gading ke rumah deket gitu kan. Gak bisa jauh-jauh juga dari keluarga. Kita cari waktu sih dimana gue pulang lebih awal, dia bisa pulang lebih awal, kita ketemu di Gading, kita ngobrol, kita makan, habis itu udah pulang. Kali ini yang nentuin restoran? Terserah sih. Terserah saya? Gue yang nentuin di mana, mau di mana. Kadang-kadang dia juga, tapi ya gue juga lebih banyak. Bayar dia. Oh tetap yang bayar. Masih ngobrol di mobil sekarang? Lebih banyak ngobrolnya di mobil. Okay. Kalau pacaran tuh gini, jadi lucu sebenarnya kita. Jadi waktu dulu kan saya juga di rumah, waktu pacaran dulu nih kan tinggal sama orang tua juga kan, ada jam malam, jam 10 ya, awas nggak enak sama tetangga lu gitu, ya siap gitu kan. Ya udah, terus jadi lucunya lagi pas kita kemarin ngobrol-ngobrol gitu kan, pas lagi kita pacaran nih, kita nih sekarang pacaran kok kayak begini ya, maksudnya ngumpet-ngumpet, backstreet maksudnya begini, kita nggak mau anak-anak tahu kita pergi kemana, karena kalau mereka tahu kita pergi kemana, ma ikut dong ma, ke mall masa cuma berdua gitu kan, jadi kita backstreet nih, pacaran backstreet, udah gitu udah jam malam juga nggak dulu nggak sekarang ada jam malam juga gitu kan, ya kan nggak, ya kalau jam 10 malam itu udah pasti diteleponin, tanyain ma mana kok belum pulang gitu kan, jadi gue bilang kadang-kadang kalau misalnya bisa pulang 3:30 misalnya ini udah masih ada kerjaan nggak gitu kan, nggak ada, yuk kita pergi aja gitu, jadi kayak backstreet gitu, pergi diam-diam gitu kan, pulang jangan sampai lewat jam malam soalnya anak-anak udah nunggu, jadi seru. Asik banget ya, dulu pacaran gak backstreet, sekarang kawin backstreet. Belum pernah kan denger yang terbalik gitu? Harus dicoba yang udah kawin. Oke, ini
udah banyak, 10 tahun itu bukan waktu yang singkat. Banyak perkelahian, banyak berantemnya, banyak suka dan banyak duka gitu. Kalau sampai sekarang, sampai detik ini masih bertahan dan masih berbahagia seperti ini, bisa gak sih kita-kita yang di sini dikasih tips dong? Apa aja sih yang kalian lakukan sehingga bisa bertahan sampai saat ini, menerjang segala masalah? Kalau gue dari posisi gue, biasa kalau kita ribut sih dua hal sih yang gue sering lakukan. Yang pertama itu gue diam dulu, maksudnya tenangin dulu sampai ya udah benar-benar tenang gitu ya. Habis itu ya gue say sorry. Meski kadang-kadang gue gak ngerasa melakukan kesalahan itu. Luar biasa ya. Pokoknya nomor 1 minta maaf aja dulu. Iya. Masalahnya belakangan. Jadi gue kadang-kadang kenapa gue mesti minta maaf ya? Padahal sebenarnya ya kalau misalnya mau diperpanjang lagi, gue ngerasa gue gak berbuat salah gitu. Tapi dengan lu ngomong apapun lu kadang gak merasa melakukan kesalahan, ya memang dalam kenyataan pun lu gak melakukan kesalahan, kata maaf, kata sorry itu bisa menenangkan semua permasalahan sih. Itu sih yang gue lakukan selama ini terhadap Anas gitu. Jadi kalau dari Kusno dia akan tenang dulu, Anas akan merepet terus, Kusno akan tetap tenang. Begitu kan? Anas masih merepet, Kusno tenang, kemudian supaya Anas lebih tenang, Kusno minta maaf. Soalnya kalau misalnya gue, ini sih pengalaman ya, wah ini jadi enggak, soalnya kalau tapi ini tips yang baik buat kita semua. begitu kalau misalnya dia udah ngomel segala macam udah ribut, kalau misalnya dia kasih tonnya segini gitu, terus gue tambahin tonnya segini ya, dia bisa tonnya segini lagi. Gue tambah naik gitu. Sama tone aja kompetitif Iya, ya. gitu. Jadi makanya untuk itu gue diam dulu, kalau udah diam dulu terus gue say sorry, dia bisa cooling down. Oke. Kalau dari Anas sendiri tipsnya apa? Kalau gue ya, mungkin jangan putus harapan gitu ya. Maksudnya kadang-kadang tuh emang waktu sampai di masalah puncak gitu ya, maksudnya pas kita lagi kesel-keselnya banget gitu, kayaknya udah, aduh kawin kok kayak gini gitu-gitu ya. Kok begini gitu kan, pasti kita teriak kok begini gitu loh, kenapa begini gitu kan. Nah abis itu kan kita kayaknya mau give up aja gitu loh, ya kan. Gue mau give up aja deh gitu kan. Maksudnya gue kadang-kadang waktu lagi kesel banget tuh kayaknya udah pengen ngambil koper, itu kan bodo amat gue punya duit begitu kan, misalnya ya gue punya duit, punya kartu kredit, bodoh deh mau bayar lu yang bayar gitu kan. Mau pergi aja gitu kan, pesen tiket gampang gitu kan, pesen tiket juga gampang gitu kan. Pesen tiket gampang tinggal di handphone, kadang-kadang tuh rasanya udah seperti itu gitu, udah pengen give up dan pergi gitu loh. Tapi gue gak pernah gitu loh. Gue gak pernah, waktu kesel banget tuh gue gak pernah give up dan gak pernah pergi. Gue tetap masuk ke dalam kamar, gue tetap tidur di sebelah dia gitu loh. Ya udah gitu loh. Terus juga satu lagi gitu loh, waktu kesel gitu ya, kadang-kadang tuh kita mau cari hal lain ya yang bisa mengobati kekesalan. Misalnya kalau misalnya gue lagi kesel sama dia nih ya, udah mau tidur kesel sama dia tuh handphone tuh rasanya pengen cari di Pinterest quote, terus gue tag ke dia gitu ya, yang mewakilkan perasaan, karena ngomong udah gak bisa, karena kan lagi berantem, ngomong tuh pasti udah gak bener gitu, pengen gue cari quote gitu ya, pengen gue quote yang di Pinterest atau apa, gue tag ke dia gitu ya, atau gue apa gitu, pengen gue cerita-cerita ke teman-teman gue yang cewek gitu, nih laki gue gini gitu ya. Nah gue pengen cari hal-hal yang bisa mengalihkan perasaan gue gitu ya, jadi cari distraksi gitu loh, supaya perasaan gue ini sembuh gitu atau apa. Tapi gue enggak, jadi gue kalau misalnya lagi kesel atau apa, udahlah handphone, emang kita kalau berdua di kamar enggak ada handphone gitu ya, kalau mau tidur handphone tuh taruh di luar gitu kan. Ya udah, kalau lagi kesel berantem ya udahlah, gue paling tidur sebelah dia, ya mau madep ke yang mana kayak gitu kan, ya udahlah gue cuma bisa salam mari aja, doa salam mari aja. Jadi gue enggak cari distraksi yang lain, ya gue berdoa aja deh, minta Bunda Maria, gue semoga besok pagi perasaan gue udah lebih baik gitu loh.
Paling gue begitu sih. Ada lagi tips yang lain yang bisa di-share ke kita? Oh iya nih, ada satu lagi. Ini agak-agak curcol gitu sedikit. Jadi kita berdua tuh komitmen nggak pakai kontrasepsi. Sejak kita tahu kalau kontrasepsi itu dilarang sama gereja Katolik, ya kan. Jadi kita nggak pakai kontrasepsi, kita pakai metode KBA, ya kan. Oh sekarang pakai ovula. Nah menurut kita berdua gitu ya, itu tuh no kontrasepsi itu akan membuat perkawinan lebih bahagia. Kenapa? Karena kita jadi lebih sering pilotok gitu ya. Jadi maksudnya kalau di malam-malam tuh ngobrol dulu gitu ya. Kalau lu pakai kontrasepsi kan mau nggak lu? Mau gitu kan, hajar blek gitu kan. Kalau Galak amat. iya kan? Gitu kan. Kalau misalnya kayak gitu kan, kalau pakai kontrasepsi kan hajar blek gitu kan. Kalau kita ada pilotok gitu loh. Jadi maksudnya kalau misalnya mau no kontrasepsi kan, kalau misalnya mau berhubungan gitu atau apa, tanya dulu gimana, subur apa enggak, oh ini apa, ngobrol-ngobrol. Terus kalau misalnya subur, mak yakin mau punya anak lagi, bener nih Jos mau punya anak lagi gitu kan. Kadang-kadang suka itu malah bercanda-bercanda. Bercanda-bercanda kayak gitu loh. Jadi tuh saya sebagai cewek gitu ya, sebagai cewek tuh merasa lebih dihargai dan dicintai gitu loh ya. Maksudnya jadi gak asal ditubruk aja gitu, gak asal ditemplok aja kan. Jadi lebih merasa dihargai gitu loh, lebih merasa dicintai lah gitu loh. Maksudnya sebagai partner gitu, bukan sebagai pemuas tapi kan sebagai partner gitu loh. Sebagai partner hidup, jadi kedepannya mau di mana gitu. Itu sih kayaknya itu. Oke punya ya? Oke punya. Oke punya. Berarti nggak salah gereja Katolik mengajarkan bahwa pemakaian kontrasepsi itu dilarang. Baik, kita sudah berbincang-bincang dengan pasangan yang luar biasa ini. Dan semakin nyata kita tahu bahwa pernikahan itu nggak gampang. Pernikahan itu sulit. Tetapi keharmonisan dan kebahagiaan itu bisa diusahakan bersama. Tetap punya waktu untuk berdua walaupun sudah punya banyak anak. Tetap bilang say I love you walaupun seharian kita capek. Tetap nggak gengsi bilang sorry walau kita berasa nggak salah. Dan seperti yang tadi Paus Fransiskus katakan bahwa cinta mengalahkan segalanya. Tetapi terkadang cinta kita itu lemah, cinta manusia itu lemah. Sehingga tetaplah kita harus menimba, berdoa bersama dan ikut Ekaristi sesering mungkin untuk menerima dari sumber cinta itu tersebut. Anas, Kusno dan saya undur diri, sampai jumpa di Talks Inspire bulan depan.